Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya nak ya. Baiklah anak ibu, ini pertemuan kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Masih di tema 1, namun kita di sub tema 3. Adapun materi kita yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan pengamatan. Kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ibu silakan buka buku paket dan juga LKS sebagai panduannya. Adapun tujuan kita belajar hari ini dalam materinya yaitu agar anak ibu dapat membuat kesimpulan dari teks laporan pengamatan. Apa sih itu Bu kesimpulan? Nah, di sini sudah dibuat simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok. Ingat ya, ide pokok suatu uraian yang panjang. Kemudian, di dalam simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Jadi dalam teks itu ada informasi penting yang harus anak ibu simpulkan. Dan simpulan ini dapat disajikan dalam satu kalimat penting yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Dan simpulan dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Bagaimana kriteria kesimpulan yang baik? Nah, yang pertama itu kita lihat pesan yang disampaikan. Jadi dalam kesimpulan ini ada pesan yang akan disampaikan oleh yang membuat kesimpulan. Kemudian ada intisari atau hal penting dari tulisan atau bacaan. Kemudian dimulai dari hal khusus ke umum. Dan yang keempat menggunakan kosakata baku atau yang baik atau formal. Dan dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi nak, di dalam kesimpulan nanti itu bukan murni bahasa yang ada dalam buku, kita tambahi dengan bahasa kita sendiri. Nah, bagaimana sih Bu cara membuat kesimpulan? Perhatikan baik-baik nak. Yang pertama, anak ibu harus membaca teks atau bacaan dengan seksama. Seksama itu teliti, jadi dibacanya itu teliti biar mudah dipahami apa maksud dari si bacaan tersebut. Kemudian anak ibu mencatat ide pokoknya atau gagasan utamanya dalam teks atau bacaan. Dan yang terakhir, barulah anak ibu dapat menyimpulkan isi cerita. Ibu berikan contohnya di sini. Contoh membuat kesimpulan. Perhatikan bacaan berikut. Nah, di sini Ibu sajikan sebuah paragraf. Kita baca bersama-sama. Bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh-contoh atau teladan yang baik untuk anak. Agar menarik minat anak, dapat ditambahkan tokoh kartun yang menampilkan unsur pendidikan. Tokoh hewan yang bijak juga efektif menyampaikan pesan moral kepada anak. Jadi, di dalam paragraf ini, anak ibu bisa mencari kalimat utamanya. Oke, kita cari bersama-sama. Yang pertama, kalimat utama adalah kalimat yang ada di dalam paragraf dan yang merupakan itu kalimat yang pentingnya. Nanti dia akan diikuti dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat utamanya adalah bacaan yang baik untuk anak-anak adalah bacaan yang berisi contoh-contoh atau teladan yang baik untuk anak. Dari kalimat utama ini, anak ibu bisa mencari ide pokok. Nah, ini dia ide pokoknya. Nah, ide pokoknya adalah bacaan yang baik untuk anak-anak. Setelah dapat ide pokoknya, baru kita buat kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan dapatlah ini bacaan yang baik untuk anak-anak sebaiknya menampilkan. Coba perhatikan nak, kata sebaiknya ini tidak ada di dalam paragraf. Jadi ini bahasa kita sendiri namun tetap baku atau formal.
Sudah nak? Ibu rasa dengan penjelasan yang singkat ini mudah-mudahan anak ibu paham. Dan untuk menambah ilmunya silahkan baca buku paket atau sumber yang lainnya yang menurut anak ibu bisa menambah ilmu pelajaran khususnya materi hari ini. Untuk mengetahui anak ibu tingkat kepemahamannya, ibu berikan tugas mandirinya. Ini dia nak. Tugasnya ini ada di LKS tema 1, subtema 3, halaman 90 sampai 91. Kerjakan nomor 1 sampai 10 saja. Yang uraiannya tidak usah ikut nak. Oke? Uraiannya ini ibu ambil dari buku pena. Jadi LKS-nya cukup pilihan berganda. Ini dia. Nah, ini uraiannya nak. Uraian ini ada di buku paket, buku pena. Ini teksnya. Nah, jadi total soal latihannya ada berapa? 10 soal. Jadi, anak ibu kerjakan di buku tulis atau di buku LKS. Bila sudah selesai, kirimkan ke ibu. Bagi orang tua yang bekerja, mohon konfirmasi dan pengirimannya agar tepat waktu bagi anak yang memang ada alat bantu belajarnya di rumah. Jadi paling lama jam 12 malam ibu terima ya nak ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan melalui video ini anak ibu juga tetap semangat belajar. Demikian penjelasan dari ibu. Mohon maaf kalau dalam penjelasan ibu ada kata yang tidak enak atau tidak dipahami anak ibu, mohon maaf. Demikian anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.